Perkenalkan, saya Togi Stinjak dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas C, Stambuk 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai 3 aspek, yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar serta pemasaran. Yang pertama yaitu aspek hukum. Ide bisnis yang saya rencanakan berbentuk badan usaha. Badan usaha sendiri adalah kesatuan dari sekelompok orang atau modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau bidang usaha lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Untuk langkah awalnya, bentuk badan usaha yang saya miliki yaitu perusahaan perseorangan, yaitu sebuah usaha yang hanya dimiliki oleh seseorang saja, di mana saya bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan termasuk risiko usahanya. Berbagai dokumen atau surat izin yang akan saya butuhkan untuk mendirikan usaha ini ada 6. Yang pertama yaitu akta pendirian perusahaan, yang kedua surat izin tempat usaha, yang ketiga surat gangguan, yang keempat surat izin usaha perdagangan, yang kelima nomor induk wajib pajak, serta yang keenam yaitu tanda daftar perusahaan. Yang pertama, akta pendirian perusahaan. Syarat yang diperlukan untuk pembuatan akta pendirian perusahaan diantaranya adalah dokumen fotokopi KTP yang dimiliki oleh pendiri perusahaan, yang kedua fotokopi kartu keluarga orang yang menjadi penanggung jawab, yang ketiga pas foto penanggung jawab, yang keempat fotokopi PBB di tahun terakhir, yang kelima fotokopi surat kontrak perusahaan, yang keenam fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, dan yang terakhir yaitu foto kantor perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu surat izin tempat usaha. Adapun prosedur pembuatan surat izin tempat usaha antara lain yaitu formulir harus dilengkapi lampiran surat keterangan izin tertulis dari tetangga sekitar lokasi usaha. Yang kedua, formulir harus diserahkan atau disahkan oleh petugas kelurahan dan kecamatan setempat. Yang ketiga, formulir yang sudah disahkan kemudian harus diurus ke tingkat kabupaten. Selanjutnya yaitu melakukan pembayaran izin usaha dan melakukan daftar ulang. Kemudian yang ketiga, surat gangguan atau HO. Persyaratan untuk surat gangguan ini antara lain fotokopi KTP pemilik usaha, fotokopi NPWP badan usaha, fotokopi akte pendirian perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum, fotokopi akta kepemilikan tanah atau bangunan atau perjanjian kontrak dan bangunan, hasil kajian dan analisa potensi gangguan yang dikeluarkan SKPD, kemudian surat rekomendasi dari instansi terkait, fotokopi izin mendirikan bangunan, surat kuasa bagi yang mengusahakan proses permohonan penerbitan izin kepada pihak lain, surat persetujuan tetangga, surat keterangan domisili usaha, serta bukti lunas PBB tahun terakhir. Yang keempat, surat izin usaha perdagangan. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk perusahaan yang ingin mengurus surat ini antara lain yaitu fotokopi identitas penanggung jawab atau pemilik perusahaan, fotokopi NPWP atas nama perusahaan, fotokopi surat izin tempat usaha yang dikeluarkan, neraca perusahaan, foto ukuran 4x6, materai 6.000 serta surat izin lain yang berkaitan. Kemudian nomor pokok wajib pajak pemilik atau NPWP. Untuk mengurus NPWP sendiri kita bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat tempat kita tinggal. Untuk proses pembuatannya sendiri yaitu menyiapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi, datang ke KPP terdekat dari alamat tempat kita tinggal, mengisi formulir pengajuan NPWP, menyerahkan berkas ke petugas pendaftaran, serta menerima tanda pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Kemudian yang kedua yaitu aspek lingkungan. Berdasarkan ide bisnis yang sudah saya rencanakan, letak atau lokasi penempatan usaha saya yaitu terletak di Jalan Sadar, Kota Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di wilayah Pasar Umum Kota Siborong-Borong. Berdasarkan riset yang sudah saya lakukan, maka dapat diketahui beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu kondisi umum. Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara dan berada pada ketinggian antara 300 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kondisi topografi dan kontur tanah untuk kabupaten atau kota provinsi di Sumatera Utara, bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memiliki karakteristik wilayah bergelombang dan berbukit, serta merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Sebagai salah satu wilayah dataran tinggi, maka Kabupaten Tapanuli Utara sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura dan berada pada jalur lintas antara beberapa kabupaten dan kota. Yang kedua,
Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa wilayah tempat saya akan membuka usaha merupakan daerah pertanian yang subur dan menghasilkan banyak jenis sayuran yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Hal ini tentu saja merupakan sebuah keuntungan bagi saya selaku pencipta usaha, di mana saya dapat dengan mudah untuk memperoleh bahan baku dalam pembuatan produk saya. Hal ini juga berdampak baik bagi para petani karena hasil panen mereka dapat terserap dengan baik dan mereka juga akan mendapat penghasilan dari hal tersebut. Pendirian usaha smoothie sayuran ini tentu akan menimbulkan dampak baik dan buruk bagi lingkungan sekitar. Dalam analisis lingkungan ini, saya menekankan pada sub-aspek lingkungan jauh yang menurut Sulianto 2005 adalah lingkungan yang mencakup faktor-faktor dari luar operasional perusahaan. Dalam sub-aspek lingkungan jauh tersebut, saya akan menganalisis dampak lingkungan jauh ekonomi dan lingkungan jauh ekologi. Untuk lingkungan jauh ekonomi, berdasarkan data yang sudah saya peroleh, Kecamatan Sibolong-Borong memiliki luas area sekitar 279,91 km persegi. Berdasarkan data statistik yang diperoleh, jumlah penduduk tahun 2020 adalah sebesar 47.729 jiwa. Jika melihat persebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, maka Kecamatan Sibolong-Borong memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 47.729 jiwa dengan kepadatan penduduk 170,51 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduk Kecamatan Sibolong-Borong berprofesi sebagai petani. Dengan berdirinya usaha smoothie sayuran ini, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Kebutuhan tenaga kerja baru akan diserap dari masyarakat sekitar lingkungan tempat berdirinya usaha. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat sekitar karena masyarakat akan memperoleh kesempatan untuk bekerja. Selain penyerapan tenaga kerja, didirikannya usaha ini juga akan memberikan dampak positif lainnya bagi masyarakat karena bahan baku yang digunakan berasal dari hasil panen masyarakat. Hasil panen masyarakat dapat terserap seluruhnya karena kadang ada sebagian hasil panen yang tidak laku di pasaran karena cacat fisik, namun tetap memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, saya akan menampung hasil panen dari masyarakat ini dan tentunya juga memiliki kualitas hasil panen yang bagus untuk digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan produk yang saya rencanakan. Sektor lainnya yang juga akan berpengaruh yaitu sektor yang memproduksi bahan sebagai tempat kemasan dari produk yang saya rencanakan, sehingga usaha ini akan memberikan efek ekonomi ke beberapa sektor. Yang kedua yaitu lingkungan jauh ekologi. Analisis lingkungan ekologi adalah upaya untuk mencari titik keseimbangan antara alam dan makhluk hidup agar bisnis yang akan dijalankan dalam prosesnya tidak memberikan dampak negatif pada kehidupan alam dengan cara mencari dampak negatifnya dan merumuskan sejak awal tentang apa saja solusi yang harus dilakukan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Batas-batas wilayah dengan Kecamatan Sibolong-Borong ialah sebelah utara Kecamatan Lintong Nihuta, Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian sebelah selatan yaitu Kecamatan Sipaholon dan sebelah barat Kecamatan Pagaran. Kemudian yang terakhir sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sipahutar dan Kabupaten Toba. Kemungkinan dampak negatif yang terjadi karena adanya usaha ini tergolong kecil. Limbah hasil produksi merupakan bahan-bahan alami dan organik yang tentunya dapat membusuk serta dapat dijadikan sebagai pupuk bagi tanaman sehingga tidak termasuk dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Namun sampah yang dihasilkan dari kemasan produk ini dapat membuat lingkungan sekitar kotor jika para konsumen tidak membuang sampah pada tempatnya. Hal ini merupakan dampak buruk dari adanya usaha ini. Maka solusi yang dapat saya buat yaitu menyediakan tempat sampah di sekitar tempat usaha saya sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari sampah tersebut. Sampah kemasan yang terkumpul dapat diolah kembali atau didaur ulang sehingga tidak perlu dibakar untuk menghindari terjadinya polusi udara. Sampah kemasan tersebut dapat dikumpulkan oleh pemulung sehingga dapat memberikan keuntungan juga bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Untuk segmentasinya sendiri yaitu berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen, maka yang menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakat yang ada di kota Sibolong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Kemudian targeting. Setelah menentukan segmentasi pasar,
Maka yang akan dijadikan target pemasaran produk ini adalah pria dan wanita yang tinggal di kota Siborong-Borong. Semua usia bisa menjadi target dari produk ini karena merupakan makanan sehat dan kekinian yang berguna dan bermanfaat bagi tubuh. Namun target khusus dari usaha ini adalah pria dan wanita usia muda dan dewasa, yaitu rentang usia dari 15 sampai 40 tahun yang pada umumnya memberikan perhatian lebih pada kesehatan tubuh. Yang terakhir yaitu positioning. Saya ingin menciptakan image atau citra usaha yang baik di benak para konsumen dengan memberikan pelayanan baik serta kualitas produk yang baik dengan harga yang bersahabat bagi konsumen. Kemudian permintaan. Pada masa pandemi COVID seperti saat ini, kesadaran masyarakat akan hidup sehat itu pastinya semakin meningkat. Masyarakat mulai menyadari bahwa mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran dapat memberikan banyak vitamin dan serat bagi tubuh yang dapat meningkatkan metabolisme atau daya tahan tubuh sehingga tidak mudah tertular oleh COVID-19. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mulai meminati sayur-sayuran dan terjadi peningkatan permintaan terhadap sayuran. Oleh karena itu, saya tertarik membuat produk ini karena dapat memberikan olahan sayuran yang lebih kekinian dan modern daripada olahan sayuran sederhana yang sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi, pada saat ini, pasar sudah dibanjiri oleh berbagai produk makanan dan minuman instan yang menyebabkan persaingan produk yang berbahan kimia tersebut semakin meningkat. Namun melihat tren yang sedang berkembang sekarang di mana masyarakat sudah mulai menyukai produk-produk makanan dan minuman herbal dan natural, maka kondisi tersebut akan membuka peluang usaha di mana produk yang saya tawarkan akan diminati oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga yaitu penawaran. Perkembangan penawaran di sektor usaha sayuran pada saat ini memang masih relatif biasa-biasa saja. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha ini belum dibidik dan dikelola secara serius. Oleh karena itu, agar usaha sayuran menjadi lebih baik, maka perlu peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Mengingat adanya peluang besar dalam usaha penjualan sayuran pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan manfaat bagi konsumen. Penawaran tersebut akan semakin variatif maupun lebih kompetitif karena sudah ditunjang dengan perangkat teknologi informasi yang memberikan kemudahan bagi proses jual beli. Oleh karena itu, saya sebagai pelaku usaha di bidang ini akan melakukan penawaran yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat pembeli dan dapat memperluas pasar. Yang keempat yaitu analisis persaingan. Untuk saat ini belum ada toko ataupun usaha yang menawarkan produk yang sama dengan produk yang akan saya tawarkan. Jadi persaingan dalam produk ini bisa dikatakan tidak terlalu ketat. Namun untuk antisipasi munculnya produk yang sama dari pesaing baru, maka saya akan melakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT atau SWOT. Yang pertama yaitu strong. Analisisnya di sini yaitu memiliki tim dengan tingkat kreativitas yang tinggi, penuh inovasi dan terampil. Kemudian memiliki teknologi untuk produksi yang berkualitas. Kemudian lokasi berada di tempat yang strategis serta bahan baku yang berkualitas serta pelayanan yang memuaskan. Yang kedua yaitu weak. Varian produk yang ditawarkan di sini masih terbatas. Yang ketiga opportunity. Potensi dan peluang yang cukup besar karena adanya tren hidup baru pada masa pandemi COVID-19 yaitu mengkonsumsi makanan sehat. Yang terakhir yaitu trade. Analisisnya yaitu munculnya pesaing baru dengan modal yang lebih besar, munculnya pesaing baru dengan kualitas produk yang lebih baik dari segi harga dan produk yang ditawarkan ini lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Untuk yang pertama yaitu faktor produk. Target yang dituju dalam usaha ini adalah pria dan wanita dalam rentang umur 15-40 tahun. Maka produk yang dihasilkan akan dibuat dalam berbagai varian kekinian dengan tampilan dan desain yang menarik agar sesuai dengan keinginan para konsumen. Ukuran atau porsi makanan yang ditawarkan juga akan dibuat bervariasi sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan begitu diharapkan agar produk makanan yang dihasilkan menjadi makanan yang fotogenik dan dapat diunggah di berbagai media sosial sehingga dapat menarik minat pembeli lainnya yang melihat foto tersebut. Yang kedua yaitu faktor harga. Dalam usaha ini harga produk yang ditawarkan akan berkisar pada harga Rp20.000 sampai Rp30.000 dengan kualitas bahan baku yang baik pada makanan yang diproduksi. Yang ketiga yaitu faktor tempat. Lokasi pendirian usaha ini akan dibuat di tempat yang strategis yang biasanya dilalui oleh banyak orang yang berlokasi di Jalan Sadar, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara.
Pendistribusian produk ini akan dilakukan melalui transportasi darat karena jangkauan pemasaran yang tidak terlalu luas dan jauh. Kemudian yang keempat yaitu faktor promosi. Untuk mempermudah pelaksanaan penjualan, maka akan dilakukan promosi. Strategi promosi yang dilakukan akan dilaksanakan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dari mulut ke mulut. Promosi dengan cara ini merupakan promosi dengan cara yang sangat mudah dan sederhana, serta tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Cukup dengan bercerita kepada teman-teman ataupun keluarga kita mengenai kualitas dan kelebihan produk yang ditawarkan, maka akan dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan media sosial. Promosi menggunakan media sosial merupakan ide promosi yang sangat bagus dan kreatif karena banyak orang yang aktif menggunakan media sosial pada saat ini karena adanya pandemi COVID-19. Kita dapat menggunakan media sosial berupa Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain untuk memasarkan produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan layanan pengantaran pesanan ke tempat membeli atau konsumen untuk menghindari kerumunan pada saat masa pandemi COVID-19. Serta yang terakhir yaitu memberikan potongan harga pada saat grand opening usaha dan memberikan potongan harga pada hari-hari spesial tertentu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai aspek hukum, aspek lingkungan, serta aspek pasar dan pemasaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.